Saya akan lompat saja kepada pentingnya Indonesia ke depan. Saya sepaham dengan pandangan bahwa Indonesia sudah tidak boleh lagi hanya menjadi penonton dan partisipan pasif di gelanggang dunia. Indonesia terlalu besar, terlalu berpotensi untuk jadi penonton di samping. Indonesia harus tampil di depan, Indonesia harus menjadi agenda setter bagi percakapan dan arah perkembangan dunia. Dan sudah sepatutnya kita punya sejarah yang gemilang. Ini saya tunjukkan di sini beberapa ilustrasi bagaimana gagasan awal Bung Karno pada waktu itu menggagas tentang konferensi Asia Afrika di saat Indonesia masih miskin. Tapi konferensi Asia Afrika itu menjadi inspirasi ke seluruh dunia. Inspirasi ke seluruh dunia. Bagaimana The Spirit of Bandung itu menginspirasi para pemimpin-pemimpin gerakan kemerdekaan di Afrika, di Asia. Dan gagasannya bukan tentang bagaimana negara lain datang ke Indonesia. Gagasannya bagaimana Indonesia mengekspor gagasan, mengekspor pikiran, mengekspor terobosan-terobosan untuk menjadi inspirasi bagi dunia. Nah, kadang-kadang ketika kita berbicara di tataran global, kita berbicara tentang apa yang kita ingin dapatkan langsung. Menurut saya di dalam konteks ini kita harus lebih luas dan lebih panjang jangkauannya. Ini saya beri ilustrasi sedikit. Saya masih jadi rektor di Paramadina. Waktu itu ada seorang duta besar dari Kanada datang mau ketemu, Din. Ketika beliau mau ketemu, saya lihat CV-nya. Lalu di CV-nya tertulis disertasinya adalah tentang konferensi Asia Afrika. Unik juga ini, Pak Dubes ini. Ada Dubes Kanada di sini atau utusan dari Kanada? Terima kasih. Nanti saya lupa nama beliau, tapi itu sekitar tahun 2008-2009. Lalu ketika dia datang saya tanya, gimana kok nulisnya disertasi? Oh ya, saya waktu itu diplomat muda ditempatkan di Afrika. Lulusan dari Kanada. Waktu dia ditempatkan di Afrika, dia datang ke berbagai pertemuan, dia bilang, acara-acara itu kutipan tentang The Spirit of Bandung itu dibicarakan terus di mana-mana. Jadi saya pengen tahu apa ini The Spirit of Bandung. Sampai akhirnya disertasinya adalah tentang konferensi Asia Afrika. Kami di Indonesia menyadari itu ketika memperingati konferensi Asia Afrika 50 tahun, 60 tahun. Tapi dunia merujuk itu sebagai inspirasi. Bagaimana sebuah bangsa yang beragam luar biasa mampu bersatu dengan punya bahasa persatuan, lalu mampu bergerak untuk mengusir kolonialisme, dan itu dikerjakan sebagai sebuah gerakan yang masif. Itu inspirasi bagi dunia yang kita sendiri mungkin belum menyadarinya. Ini contoh bagaimana Indonesia artikulatif, dan itu dilakukan juga paling tidak kalau kita saksikan sampai dengan era kepemimpinan lintas kepresidenan. Dan saya ingat Pak Dino waktu itu menjadi juru bicara urusan internasional dan menjadi envoy, staf khusus bidang internasional. Artinya ada perhatian pada internasional. Nah, kita membutuhkan ini kembali. Jadi bagaimana ke depannya? Kami melihat kita perlu mengejar, kalau boleh kami istilahkan, kekuatan cerdas berbasis pada nilai, berbasis pada nilai. Ini kami pegang. Kenapa nilai itu menjadi penting? Karena kalau kebijakan luar negeri atau kebijakan apapun tidak memiliki dasar nilai, maka kita tidak punya kompas. Nilai itu, values itu penting. Kalau kita punya values, kita punya arah mana yang harus kita kerjakan. Mungkin saja di dalam perjalanan harus ada kompromi-kompromi. Tetapi kalau ada kompromi dan deviasi terjadi, maka kita tahu kapan harus kembali lagi. Dan bagaimana kembalinya, karena punya pegangan nilai. Tapi kalau tidak ada nilai, dalam perjalanan kita akan melakukan negosiasi, kompromi-kompromi kanan kiri. Kalau tidak pegang nilai bisa off. Dan makin jauh dari apa yang sebenarnya menjadi tujuan kita. Karena itulah kenapa values itu penting sekali untuk kita miliki. Apa values yang perlu kita pegang? Kami melihat adalah satu, primacy of human life. Yang kedua, territorial integrity. Yang ketiga, fairness and justice. Yang keempat,
stewardship toward nature. Dan ini adalah pegangan kita. Di samping Pancasila, di samping pengalaman-pengalaman kita menjadi agenda setter. Dan kekuatannya cerdas karena kita ingin mengkombinasikan aspek hard power dengan soft power berjalan beriringan. Nah, bagaimana Indonesia ke depan? Kami melihat politik luar negeri kita ke depan perlu mengandalkan 5 pilar. Satu adalah pertahanan yang adaptif, yang kedua ekonomi berkeadilan yang maju, yang ketiga lingkungan yang lestari, yang keempat brand Indonesia, yang kelima diplomasi proaktif yang inklusif. Pertahanan adaptif ini artinya strategi pertahanan kita harus adaptif dengan tantangan global. Indonesia harus punya angkatan bersenjata, kapal, pesawat yang modern, yang siap untuk menjaga alur laut kepulauan Indonesia. Kemudian kita harus memiliki kapasitas untuk memantau ancaman lepas pantai. Kita harus punya sistem cyber untuk melindungi rakyat di ranah digital. Ini contoh-contohnya. Yang kedua, ekonomi berkeadilan. Negara yang kuat itu lahir dari ekonomi dan rakyat yang makmur, rakyat yang sejahtera. Karena itu kami melihat perlunya menjangkau dan membuat free trade agreements yang fair. Jadi mungkin namanya free and fair trade agreement yang harus kita bangun sama-sama. Kita menyaksikan bagaimana Singapura, Malaysia memiliki begitu banyak free trade agreement yang berdampak cukup besar. Kemudian kita membutuhkan infrastruktur digital yang merata. Penciptaan regulasinya harus inklusif, harus demokratis, dan yang tidak kalah penting, perlindungan atas data, perlindungan atas kekayaan intelektual. Yang ketiga, lingkungan yang lestari, lingkungan yang memungkinkan Indonesia memiliki daya tawar di dunia, punya daya tarik di dunia untuk nantinya interaksi dengan generasi-generasi masa datang khususnya. Dan ini adalah mencangkup beberapa aspek. Satu, akselerasi transisi energi berkeadilan. Yang kedua, optimalisasi instrumen untuk nilai ekonomi dari karbon. Yang ketiga, proaktif dalam forum-forum global untuk terlibat dalam aksi global yang terkait lingkungan hidup. Kalau boleh saya bercerita, ketika kami bertugas di Jakarta, saya aktif di forum namanya C40. C40 adalah asosiasi kota-kota besar dunia, dan di situ mendorong perubahan kebijakan kota-kota untuk lebih ramah lingkungan dan menangani polusi. Dan alhamdulillah di dalam kepemimpinan C40 ini ketuanya adalah wali kota London, wakilnya adalah gubernur Tokyo, dan satunya lagi gubernur DKI Jakarta sebagai wakil dalam steering committee. Jadi kita tidak menjadi penonton, tapi kita ikut di dalam mewarnai kebijakan-kebijakan terkait dengan perkotaan dunia. Dan apa yang terjadi? Jakarta waktu itu menjadi salah satu contoh. Bahkan di tahun 2021, Jakarta mendapatkan nomor 1 sedunia Sustainable Transport Award karena transformasi bidang transportasi yang terjadi di Jakarta. Yang keempat adalah brand of Indonesia. Ini kunci dari diplomasi kita, salah satunya ini. Saya ingat Pak Dino ini sering berbicara tentang bagaimana kuliner itu menjadi salah satu kekuatan kita. Dan benar, Indonesia memiliki kekuatan itu. Kita ingin ke depan membuat Indonesia menjadi salah satu tujuan pembelajaran kebudayaan dunia. Kebudayaan Indonesia tidak boleh hanya jadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi harus bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Double. Kita seringkali bicara kita harus jadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya itu bagus,
Tapi kalau cuma tuan rumah negeri sendiri ya cuma di sini. Kita harus jadi tamu mempesona. Kita membutuhkan rumah-rumah kebudayaan Indonesia di berbagai wilayah dunia. Biarkan dunia datang ke Indonesian Cultural Center yang ada di berbagai negara. Supaya Indonesia hadir dan menunjukkan kekuatan budaya kita. Ditambah lagi restoran-restoran dan makanan Indonesia luar biasa. Tapi yang masih statusnya belum mendapatkan Michelin Star. Kita ingin restoran-restoran Indonesia bukan hanya hotel, memiliki Michelin Star dan itu diakui oleh dunia. Dan kita ingin Indonesia nanti menjadi destinasi untuk orang menyaksikan bahwa kita memiliki kekuatan di dalam aspek film, aspek seni, dan Indonesia jadi tuan rumah. Kami mencoba menyiapkan. Sekarang kalau datang ke Taman Ismail Marzuki, maka di situ menjadi sebuah cultural center yang sanggup untuk menerima performance kelas dunia yang ada di sana. Saya tidak tahu apakah operator membawa. Coba kalau contoh, tolong dipasang foto best rated sub di Asia. Kalau ada di sini ada. Kalau nggak ada, tolong dibantu disiapkan. Ada. Nah ini dia. Indonesia itu kalau ditanya apa best rated soup di Asia, namanya rawon, nomor 1 di Asia. Oke. Kemudian nomor 2 dari mana nih? Filipina. Nomor 3 apa? Gulai cincang. Nomor 3 di dunia. Coba sekarang, the 100 most iconic ice cream. Keluarin dong yang ice cream. Ragusa S Italia. Pak Dubes Itali, kami pinjam namanya. Dan satu lagi Zhang Randi. Ini dari mulai tahun 32 sampai sekarang. Coba sekarang, deep fried dessert in the world. Nomor 1. Gorengan paling terkemuka di dunia nomor 1. Oh. Bayangin coba, makanan kampung ini bukan? Kan makanan di mana-mana. Dan itu dikatakan sebagai nomor 1 di dunia. Kapan restoran Indonesia menjadi restoran-restoran nomor 1 di dunia? That's our purpose. That's our objective. Kami ingin agar kita ini berdiplomasi dengan soft power yang dahsyat. Dan kami ingin nantinya seperti sekarang di Jakarta, ada restoran Jepang, bahkan restoran Brazil, restoran Argentina, restoran Korea. Mana restoran Indonesia di kota-kota besar dunia? Itu akan menjadi salah satu prioritas utama di dalam soft power diplomasi ke depan. Oh, CNN. World Best Food 2017. Coba, nomor 1 apa? Rendang. Nomor 2? Nasi goreng sedunia, Bapak Ibu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.